السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir tentang dua syarat supaya ibadah kita diterima. Apabila hanya satu syarat yang kita tunaikan, maka tidak akan diterima. Yang pertama al-ikhlasu lillah, yang kedua al-mutaba'atu lirrasul. Oleh karena itu syahadat ada satu apa dua? Syahadat ada dua. Bukan cuma la ilaha illallah, tapi ada satu lagi Muhammadur Rasulullah. Bukan cuma karena Allah ikhlas, tapi ada satu lagi apa? Muhammadur Rasulullah. Salat kita, wudu kita, tayamum kita, azan, qomat, tawaf, sa'i dan seterusnya harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam rangka mengikuti Rasulullah alaihi salatu wassalam, kita butuh para sahabat. Kita butuh para sahabat. Kenapa? Karena syariat Nabi, syariat Islam ini ada yang belum pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahih? Ya. Apa iya ada syariat Islam yang belum pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada. Dan sebaliknya, ada yang bukan syariat Islam, ada yang bukan sunnah, ada yang tidak boleh kita lakukan, tapi dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disinilah kita butuh para sahabat. Kalau sahabat nggak ada, sahabat melakukan, kita nggak boleh lakukan. Sahabat tidak melakukan, kita harus lakukan. Nggak ada. Sahabat sama dengan kita. Wajib bagi para sahabat, wajib bagi kita. Haram bagi para sahabat, haram bagi kita. Sunnah bagi para sahabat, sunnah bagi kita. Nabi tidak. Apa iya? Ada. Coba sebutkan ibadah yang dilakukan oleh Nabi, tapi kita tidak boleh mengikuti. Apa? Puasa wisal. Puasa wisal. Haram kan kita puasa wisal? Nabi beberapa kali, tidak setiap hari ya, tidak terlalu sering. Pernah beliau puasa, begitu maghrib, orang-orang buka, makan, minum, beliau nggak makan apa-apa, nggak minum apa-apa, terus nyambung sampai besoknya. Berarti seperti 2 hari gitu ya. Bolehkah para sahabat mengikuti Nabi? Tidak boleh. Nabi melarang. Awalnya para sahabat ngotot. Nah, saking semangatnya ingin mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikut-ikutan wisal. Maka Nabi nambah lagi, tidak kuat ya. Selain Nabi tidak kuat, karena Nabi membuka rahasia ketika malam hari Nabi diberi makan, diberi minum oleh Allah Rabbul Alamin. Tentu bukan makanan padat, bukan minuman cair ya, minuman, makanan roh, yang dengan makanan minuman itu beliau segar, beliau punya tenaga,
beliau bisa begini, bisa aktivitas dan seterusnya, walaupun tentu lapar, haus, pasti. Ya. Nikah lebih dari 4 kan boleh beliau, kita semua tidak boleh. Sama dengan para sahabat tidak boleh. Gitu ya. Qiyamul Lail wajib bagi beliau, kita tidak. Harta zakat atau sedekah haram bagi beliau, kita tidak haram, asal kita fakir atau miskin atau ibnu sabil atau gharim dan seterusnya. Beliau walaupun miskin tidak boleh menerima zakat, menerima sedekah. Beliau hanya boleh menerima hadiah. Kalau hadiah boleh. Dan sedekah atau hadiah itu kan diniatkan ya. Misalnya Bariroh dapat sedekah berupa makanan. Begitu Bariroh kan budaknya Aisyah ya. Begitu Bariroh dapat makanan ini, Nabi ikut makan. Kata Bariroh, ya Rasul, ini makanan sedekah. Kata Nabi, orang-orang memberikan kepada engkau itu sedekah. Engkau memberikan kepada aku itu hadiah. Walaupun makanannya itu juga. Ya. Nah, sebaliknya, beliau tidak pernah belum pernah melakukan seumur hidup beliau. Padahal itu sunnah. Kita lakukan sunnah. Apa? Puasa Tasu'ah. Puasa pada tanggal 9 Muharram. Beliau belum melakukan ini. Tapi ini sunnah. Tahu dari mana ini sunnah? Para sahabat melakukan. Gitu. Di samping sabda beliau, jika tahun depan aku masih hidup, aku akan berpuasa Tasu'ah. Selama ini cuma Asyura. Asyura itu puasa terbaik setelah Ramadan, dan dulu wajib. Sebelum diwajibkannya puasa Ramadan, puasa Asyura itu wajib, dan ini setiap tahun dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Nah, kali itu di akhir kehidupan beliau ingin menambah tanggal 9-nya juga, berarti 9-10. Belum sampai tahun depan beliau sudah wafat. Para sahabat yang mengamalkan hamiyah beliau ini, cita-cita beliau yang belum terlaksana ini, keinginan beliau yang belum kesampaian ini dilakukan oleh para sahabat. Kita ikuti. Ya. Disinilah maka para ulama membuat kaidah. Lau kana khairan lasabakuna ilaih. Seandainya sebuah ibadah itu benar, baik, pasti sudah dilakukan oleh para sahabat. Bukan sudah dilakukan oleh Rasulullah. Bukan. Justru banyak dari kita salah ucap, keselio lidah. Kalau itu baik, tentu Rasulullah sudah lakukan. Kata siapa? Ada beberapa perbuatan baik, benar, ibadah, tapi Rasulullah belum pernah lakukan. Sebaliknya dilakukan oleh Rasulullah, tapi tidak baik, maksudnya tidak boleh kita ikuti. Itu khususiyah beliau. Disinilah kejelian para ulama membuat kaidah. Bukan Rasul yang dibawa, tapi para sahabat. Kalau para sahabat nggak ada para sahabat melakukan perbuatan ibadah yang tidak boleh, yang tidak disyariatkan, nggak ada. Seluruh apa yang dilakukan oleh para sahabat, kesepakatan sahabat ya, pasti itu syar'i, boleh kita ikuti, dan wajib kita ikuti kalau itu yang wajib. Kan dibagi dua, ada yang mustahab, ada yang wajib.
Ya seperti memotong jenggot segenggam. Tidak didapat riwayat dari Nabi SAW. Tidak ada riwayat Nabi mengatakan potonglah jenggotmu setelah segenggam, nggak ada. Atau mungkin Aisyah mengatakan aku pernah melihat Rasulullah memotong jenggotnya segenggam, nggak ada. Tapi kenapa Syekh-Albani dan para imam mengatakan sunnah bahkan harus memotong jenggot segenggam? Kenapa? Karena didapat riwayat dari para sahabat. Setidaknya ada tiga sahabat besar yang melakukannya, dan tiga ini mewakili sahabat yang lain. Bukan berarti sahabat-sahabat lain nggak ada yang memotong segenggam, bukan. Ada, cuman nggak ada riwayatnya. Yang ada riwayatnya tiga sahabat ini. Ada Ibnu Umar, ada Abu Hurairah, ada Ibnu Abbas. Itu memotong jenggotnya segenggam. Padahal dari Nabi tidak ada. Apa iya kita berani mengatakan tiga sahabat besar ini berani menyelisihi Nabi? Tentu mereka bertiga lebih tahu, seandainya cuma mereka bertiga ya. Tentu mereka bertiga lebih tahu tentang sunnah Nabi jenggot daripada kita semua. Jelas itu. Ya. Maka kita yakini sebetulnya Rasulullah memotong jenggot segenggam. Cuman nggak ada riwayat. Riwayatnya dari tiga sahabat itu. Kenapa tiga sahabat berani? Ya karena mereka bertiga tahu bahwa Nabi memotong jenggotnya segenggam. Tidak mungkin ada sahabat yang berani menyelisihi sunnah Nabi SAW. Maka para imam tidak ada ahlu sunnah jenggotnya sampai seperut misalnya, nggak ada. Itu biasanya justru torekot-torekot sufiyah. Adapun para ulama ahlu sunnah ya tadi segenggam. Sunnahnya seperti kira-kira seperti itu ya. Seandainya apa yang dilakukan oleh tiga sahabat ini salah, tentu Anas bin Malik nggak diem, Aisyah nggak diem, Ibnu Mas'ud nggak diem, pasti akan bicara, jangan begitu, itu salah. Ini diam semua. Tidak ada riwayat bantahan dari sahabat yang lain terhadap apa yang dilakukan oleh tiga sahabat besar itu. Jadi kaidahnya begitu. Ketika seorang sahabat melakukan sebuah ibadah yang tidak ada contoh dari Nabi SAW, kok tidak ada bantahan dari sahabat yang lain, maka sudah kita simpulkan bahwa para sahabat ijma, para sahabat sepakat. Karena sekali lagi kesepakatan para sahabat tidak dengan teriak-teriak. Betul saya setuju, betul saya setuju, enggak. Ketika para sahabat itu sepakat, cukup dengan diam. Ketika diam, mereka sepakat. Kalau nggak sepakat, tentu akan bicara, bahkan keras pembicaraan. Nah, para sahabat adalah manusia-manusia yang sangat cemburu terhadap kebenaran. Kalau ada sebuah kebenaran diingkari, maka para sahabat marah. Betul-betul membela ajaran Allah dan Rasulnya nomor satu ya. Walihada qala al-ulama, oleh karena itu para ulama mengatakan innal asla fil ibadati al-hadr. Hukum asal ibadah mahdoh ya. Ibadah ada dua. Ini yang dimaksud ibadah mahdoh. Saya ulang-ulang ibadah mahdoh. Salat, ruku, sujud, wudu, tayamum, azan, qomat, tawaf, sa'i, melempar jumrah, mencium hajar aswad dan seterusnya. Ini ibadah mahdoh. Bukan berbakti kepada orang tua, bukan. Itu ghairu mahdoh. Bukan sedekah, bukan. Itu ghairu mahdoh. Cari nafkah, menikah, nolong orang, itu ghairu mahdoh. Ini yang dibahas di sini yang mahdoh. Hukum asal ibadah mahdoh adalah al-hadar. Tidak boleh, haram, gitu ya. Tidak boleh dilakukan hatta yakumad dalil,
sampai tegak dalil, sampai ada dalil, sampai ada perintah atau contoh dari Rasul dan para sahabat. Kalau tidak ada, haram. Salat haram, puasa haram, azan haram, qomat haram, tawaf haram, melempar jumrah haram. Kecuali ada dalil dari Nabi SAW. Ya coba buktikan saja, iseng-iseng gitu ya. Lagi umrah gitu, umrah Ramadan, ya, ke tempat Jamrah, ya, melempar jumrah. Nggak ada yang berani kan? Ya memang haram. Ibadah itu haram. Bermalam di Mina, bermalam di Musdalifah dengan niat ibadah haram. Jualnya niatnya iseng-iseng saja, niatnya ibadah haram. Sini yang saudara-saudara kita tidak faham. Padahal ini dasar sekali, sangat fondasi sekali. Mengetahui, meyakini bahwa hukum asal ibadah adalah haram, ini sangat-sangat mendasar. Maka sangat disayangkan ada seorang ustadz, kiai, tokoh mengatakan, apa salahnya Nabi nggak lakukan, kita nggak lakukan? Kan beliau nggak larang kan muludan, beliau nggak larang kan tahlilan, gitu. Sekalian beliau nggak larang kan sholat maghrib 4 rakaat, beliau nggak larang kan sholat tarawih pakai azan, pakai qomat. Begitu pula sholat id pakai azan, pakai qomat, beliau nggak larang kan. Bukan menunggu larangan, ibadah bukan menunggu larangan. Tidak ada larangan secuil pun. Salat subuh 3 rakaat, salat maghrib 4 rakaat, ya, tidak ada larangan. Apa kita berani melakukan? Tentu tidak berani. Kenapa? Tidak ada contoh dari Nabi SAW. Yang ada contoh dari Nabi subuh 2 rakaat, maghrib 3 rakaat, dan begitu seterusnya. Wastadallu ala dzalika biqaulihi, dan mereka berdalil dalam hal ini dengan firman Allah ayat ke-21 dari surah Asy-Syura. Ini menunjukkan kejelian para ulama terhadap ayat-ayat Al-Quran. Barangkali sebagian manusia melihat ini ya biasa-biasa saja, ya. Apa maksudnya? Para ulama jeli. Mari kita lihat. Qala Allah Ta'ala, am lahum syuraka'u syara'u lahum. Apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu yang membikin syariat untuk mereka dalam agama ini, minad-din ma lam ya'zam bihillah, apa yang tidak diizinkan oleh Allah. Ma lam ya'zam bihillah, ini bukan syarat, ya. Artinya setiap syariat yang dikarang-karang oleh siapapun pasti tidak diizinkan, pasti tidak diizinkan oleh Allah. Bukan yang ini diizinkan, yang ini tidak. Itu Salat subuh 3 rakaat tidak diizinkan, tapi kalau sebelum azan baca bismillah diizinkan, gitu. Salat maghrib 4 rakaat nggak diizinkan, tapi kalau pindah rumah sebelum menempatin rumah azan dulu diizinkan, gitu. Azan ketika memulai pekerjaan nggak diizinkan, tapi kalau ada orang meninggal diazani diizinkan. Ini apa ini? Nggak konsekuen. Bahkan sama-sama nggak ada contoh dari Nabi SAW. Memulai kerja dengan terlebih dahulu azan dulu, nggak ada contoh dari Nabi. Menguburkan mayat dengan diazani dulu, sama, nggak ada contoh dari Rasul dan para sahabat. Kenapa dipilah-pilah? Aneh ya. Ciri-ciri ahlul bidah begitu, tidak konsekuen, tidak berjalan di atas manhaj yang hak, tidak berjalan di atas kaidah. Oleh karena itu ciri-ciri firqah dhalal itu mudah berpindah,
mudah berpindah, kadang begini, kadang begitu, kadang begini, enggak konsekuen. Beda dengan Ahlus Sunnah, sekali mengatakan Allah bersemayam di atas arsy sampai hari kiamat, mengatakan Allah bersemayam di atas arsy. Sekali mengatakan bahwa Allah menghadapkan wajahnya ke wajah orang yang sedang sholat, begitu sampai hari kiamat, tidak berubah. Beda dengan ahlul kalam, falasifah, firqah dolal, kadang ngomong begini, kadang ngomong begitu. Bahkan kadang antara guru dengan murid saling menyalahkan, murid menyalahkan, bahkan mengkafirkan gurunya. Itu ahlul bidah. Adapun ahlu sunnah terus berjalan di atas satu rel. Ada perselisihan khilafiyah kecil pasti, ya misalnya turun sujud, dengkul dulu apa tangan dulu, kira-kira begitu. Salat 2 rakaat, at-tahiyatnya tawaruk apa iftiras, ini hal-hal yang ada. Tapi dalam masalah akidah, dalam masalah tauhid, dalam masalah manhaj, semuanya sama. Apapun yang dilakukan oleh Rasul dan para sahabat kita ikuti, apapun yang tidak dikenal oleh Rasul dan para sahabat dalam masalah ibadah, haram kita melakukan. Kemudian beliau membawakan riwayat yang diriwayatkan oleh Aisyah bahwa Nabi mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan satu amalan, ini dengan nakirah, tidak pakai alif lam. Apa maksudnya? Lil istiqraq, menyeluruh semua bentuk amalan ibadah, mau sholat, mau puasa, mau zakat, mau haji, mau apapun, ketika itu ibadah mahdoh, laisa alaihi amruna, amr kami tidak ada di situ. Bahasa mudahnya, tidak pernah aku contohkan, tidak pernah dilakukan oleh Rasul dan para sahabat, fahuwa raddun, tertolak, tidak diterima. Kalau cuma tertolak barangkali nggak begitu masalah, ya capek-capek nggak dapat apa-apa. Ini dosa. Tidak disebutkan di sini, disebutkan di hadis lain. Ya. Bahkan selalu diucapkan di awal-awal beliau khutbah, pembukaan khutbah, yakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, wa kulla bid'atin dalalah, wa kulla dalalatin finnar. Itu selalu diucapkan oleh beliau di awal khutbah. Hati-hati oleh kalian, ibadah-ibadah yang tidak pernah aku contohkan. Semua ibadah yang tidak aku contohkan adalah bid'ah. Semua bid'ah sesat. Semua yang sesat tempatnya di neraka. Ini selalu diulang-ulang oleh beliau. Menunjukkan beliau tahu, diberitahu oleh Allah bahwa nanti di akhir zaman akan terjadi puluhan, ratusan, mungkin ribuan bid'ah. Kalau hari ini ada tokoh, ada kiai mengatakan enggak bid'ah, itu enggak bid'ah. Lalu ucapan Nabi ini omong kosong. Beliau ucapkan di hampir setiap awal khutbah beliau, sementara ternyata di akhir zaman enggak ada bid'ah. Sia-sia ucapan beliau. Justru beliau mengucapkan seperti itu menunjukkan beliau tahu, diberitahu oleh Allah bahwa di akhir zaman akan terjadi ratusan, ribuan bid'ah. Dari sholat aja udah ada berapa, dari wudu, dari azan, dari qomat, dari tawaf, dari sa'i, akan muncul ratusan bid'ah. Sepertinya hampir-hampir nggak ada yang murni, nggak ada bid'ahnya, ya. Ambil contoh di negeri kita ini. Coba ibadah apa? Dari mulai azan, qomat, ya, azan pakai baca bismillah dulu, salawat dulu, gitu. Habis azan muadzin membaca Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah. Ini kan nggak disunahkan. Yang disunahkan adalah yang mendengar. Ya. Dalam sholatnya, sedekapnya, rukuknya, sujudnya, berapa banyak
yang beda dengan cara Nabi SAW. Ya. Dan ada satu firqah, dia gemar sekali dan sering sekali, bahkan lantang sekali mengucapkan sunnah Rasul, sunnah Rasul, sunnah Nabi, sunnah Nabi. Makan itu sunnahnya begini, minum itu sunnahnya begini, duduk itu sunnahnya begini, ngobrol sunnahnya begini, semuanya. Begitu sholat nggak dibahas. Ini aneh seaneh-anehnya. Justru sebelum berbicara sunnah Nabi ketika makan, ketika minum, ketika duduk, ketika berkumpul dan seterusnya, salat dulu. Sunnah Nabi dalam salat itu seperti apa? Apakah kunut subuh sunnah Nabi? Apakah baca usolli sunnah Nabi? Apakah astaghfirullahaladzim, ada tambahan al-azim sunnah Nabi? Ya. Apakah ketika sholat sendiri sujud dengan menempelkan tangan ke pinggang itu sunnah Nabi? Apakah sedekap di bawah pusar itu sunnah Nabi? Dan seterusnya dan seterusnya. Mestinya itu yang dibahas pertama kali. Kenapa makan dulu, minum dulu, duduk dulu? Mestinya sholat. Begitu sholat malah nggak dibahas. Orang mau sholat apa, cara apapun nggak disalahkan oleh mereka, nggak dibahas. Ya. Padahal mestinya sholat. Sunnah Nabi terbesar tentu di dalam sholat, ibadah terbesar mestinya dibahas. Yang ini dicontohkan oleh Nabi apa tidak? Hatta law kunta mukhlisan wa turidul wusula ila Allah, sehingga ketika engkau ikhlas sekali, ikhlasnya karena Allah, ingin sampai kepada Allah, maksud sampai kepada Allah adalah dekat. Ada istilah dekat, bukan secara jarak, bukan secara jarak. Jarak antara kita dengan Allah tentu jauh sekali, entah berapa miliar kilometer. Kita menempel di bumi ini, Allah dengan keagungannya bersemayam jauh di atas arsy, entah berapa miliar, berapa triliun kilometer. Tapi ada istilah dekat. Si A dekat dengan Allah, si B jauh dari Allah. Dan itu kan beredar di kalangan orang awam. Ya, sudah saatnya Bapak mendekatkan diri kepada Tuhan, kepada Allah. Kan sering kita dengar. Caranya bagaimana? Tentu mereka paham. Maksudnya menjauhi maksiat, dosa-dosa, melaksanakan perintah Allah, gitu. Ya, kita semua tahu maksudnya. Dari sini kita tahu apa maksud Allah. Aku dekat, lebih dekat dari urat leher. Tentu kita tahu maksudnya, bukan jarak. Maka ucapan ini, aku lebih dekat kepada kalian daripada urat leher, maksudnya bukan fisik menempel jarak. Dan ini tidak bertentangan dengan ayat yang mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ucapan seorang jariyah, budak perempuan di hadapan Nabi, bis-sama, Allah itu jauh di atas langit sana. Bertentangan dengan min hablil warid? Tidak bertentangan. Karena yang dimaksud dekat, bukan jarak. Tapi apa? Tadi orang awam tahu. Ya, itulah fitrah ahlu sunnah. Orang-orang awam yang tidak terkena syubhat itu sering mengucapkan kalimat-kalimat yang benar, yang sesuai dengan akidah sahih. Ya sudahlah, kita nggak bisa berbuat apa-apa, kita serahkan semuanya kepada yang di atas. Lihat, ini sering keluar dari mulut orang-orang awam, dan itu sesuai dengan akidah bahwa Allah memang berada di atas.
Yang dimaksud Allah kan? Termasuk tadi, sudah saatnya kita mendekatkan diri kepada Tuhan, kepada Allah. Maksudnya apa? Tadi, bukan jarak. Ya. Maka aneh orang yang menentang Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa dengan ayat tadi. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat pada kalian itu daripada urat leher kalian sendiri. Bukan jarak. Nah, untuk dekat kepada Allah, sampai kepada Allah, butuh jalan, butuh cara. Caranya apa tadi? Sholat, puasa, zakat, haji, baca Al-Quran, sedekah, menjauhkan diri dari zina, dari khamar, dari judi, dari korupsi, dari membunuh. Gitu kan caranya? Nah, bolehkah cara itu kita ngarang? Nah, ini yang dibahas oleh beliau di sini. Tidak boleh ngarang. Nah, jika ada orang ingin mendekatkan diri kepada Allah, ingin sampai kepada Allah, walakinnahu ala ghairil wajhil masyru', tetapi tidak dengan jalan yang disyariatkan. Salatnya salat yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Salat nisfu Sya'ban misalnya, salat raghaib, salawatnya salawat Maria, salawat tibul qulub, salawat tafrijiyah, salawat badan, yang tidak dikenal oleh Rasul dan para sahabat. Sampaikah kepada Allah? Enggak sampai. Fa inna dzalika mardudun 'alaik, tertolak darimu. Walau annaka aradta al-wusula ila Allah min tariqin lam yaj'alhu Allah ta'ala tariqan lil wusul ilaih, fa inna dzalika mardudun 'alaih. Walaupun engkau mengharapkan, menginginkan dekat dengan Allah, sampai kepada Allah dengan jalan yang tidak pernah ditempuh oleh Rasul dan para sahabat. Dan tidak ada jalan yang menuju surga, tidak ada jalan menuju neraka kecuali sudah dijelaskan oleh Nabi SAW. Nabi tidak terlewat. Tidak ada yang terlewat dari Nabi. Orang yang merayakan maulid Nabi, tahlilan dan seterusnya, dia menuduh Nabi ada yang terlewat. Nabi kelupaan, tidak menerangkan syariat tahlilan, muludan. Kelewatan oleh Nabi SAW, kelupaan. Tentu ini tuduhan yang sangat buruk. Imam Malik mengatakan khanar risalah, faqad za'ama anna ar-rasula khanar risalah. Ahlul bidah itu telah menuduh Rasulullah mengkhianati risalah ini. Kenapa tidak disampaikan oleh Nabi? Padahal maulid Nabi itu baik. Maulid Nabi itu bisa mengumpulkan orang, mengingatkan kaum muslimin bahwa Nabi lahir 12 Rabiul Awal misalnya. Dengan demikian maka kaum muslimin akan bersatu dan seterusnya. Maka berarti mereka menuduh Nabi mengkhianati risalah, tidak menyampaikan. Satu pertanyaan menghancurkan hujah mereka. Mereka merayakan maulid Nabi dan bid'ah-bid'ah yang lain itu dengan berbagai macam dalil. Berjilid-jilid kitab mereka tulis untuk membela sunnahnya maulid Nabi. Itu akan hancur dengan satu pertanyaan. Apa? Apakah Rasulullah tahu kalau maulid Nabi itu baik? Jawab tahu, salah. Jawab tidak tahu, makin salah. Itulah bid'ah. Sebanyak apapun dalil yang mereka bawa, hancur oleh satu pertanyaan, hancur oleh satu dalil.
Ciri-ciri kebenaran itu mudah, sederhana, gamblang, terang benderang. Ciri-ciri kebenaran. Ya, seperti orang-orang yang berani puasa Arafah beda dengan wukuf di Arafah. Banyak dalil nih, begini begitu. Cukup dengan satu kalimat ucapan Nabi, puasa Arafah menghapus dosa setahun yang lalu. Nabi mengatakan puasa Arafah. Buat apa Nabi mengatakan Arafah sementara beda hari dengan wukuf di Arafah? Kan sia-sia ucapan Nabi kalau begitu, ya kan? Keselio lidah Nabi. Mestinya Nabi bilang aja puasa 9 Dzulhijjah. Kalau 9 Dzulhijjah berdasarkan hilal masing-masing negeri kan bisa beda-beda. Justru Nabi menginginkan puasa Arafah itu sedunia satu. Maka beliau tidak mengatakan, atau mengatakan juga ada beberapa dalil mengatakan puasa 9 Dzulhijjah, tapi beliau juga mengatakan puasa Arafah. Puasa Arafah. Buat apa Nabi mengucapkan puasa Arafah kalau beda hari dengan wukuf di Arafah? Kan begitu. Sederhana sekali, mudah. Ciri-ciri kebenaran begitu. Berbeda dengan bid'ah-bid'ah itu muter-muter ke sana kemari. Sekenanya. Adapun kebenaran itu sederhana, mudah, gampang difahami, terang benderang. Idzan fawajibu talibil ilmi an yakuna muta'abbidan lillahi ta'ala bima 'alimahu minasy-syar'i la yazidu wa la yanqus. Dengan demikian wajib bagi kita semua para pencari ilmu untuk beribadah kepada Allah dengan apa yang disyariatkan. Jangan menambah, jangan mengurangi. Maksud mengurangi di sini secara ilmiah. Adapun secara amal ada yang boleh. Secara amal ada yang boleh. Apa misalnya Nabi selalu qiyamul lail berapa rakaat? 11 rakaat. Kita mengurangi secara amal berapa? 7 rakaat, 6 tahajud 1 witir, atau 4 tahajud 3 witir. Boleh apa tidak? Boleh. Secara amal kita boleh mengurangi. Bahkan cuma 3 rakaat, 2 tahajud 1 witir, bahkan cuma 1 rakaat witir saja, boleh kan? Boleh. Secara amal boleh. Secara ilmiah ya kita tidak boleh mengatakan bagi kita qiyamul lail itu tidak usah 11, cukup 7 saja, ya nggak boleh. Ya. Artinya yang terbaik mencontoh Nabi SAW 11. Tapi secara amal kita melakukan kurang, boleh. Karena memang boleh kurang. Adapun Nabi salat zuhur 4 rakaat, salat subuh 2 rakaat, salat maghrib 3 rakaat, melempar jumrah 7 kali, sa'i 7 kali, boleh kurang? Kita mengamalkan boleh kurang? Tidak boleh. Ya. Jadi ada yang boleh kurang, ada yang tidak boleh kurang. Maksud beliau la yazidu wa la yanqus, tidak boleh menambah, tidak boleh mengurang. Ini dari sisi ilmiah. ولا يقول إن هذا الأمر الذي أريد أن أتعبد لله به أمر تسكن إليه نفسي ويطمئن إليه قلبي وينشرح به صدري. Tidak boleh kita mengatakan ibadah yang telah aku lakukan ini, walaupun tidak ada contoh dari Rasul dan para sahabat, membikin jiwaku tenang, hatiku tentram, dadaku menjadi lapang. Bolehkah? Tidak boleh. Karena setan itu diberi
Setan itu diberi kekuasaan oleh Allah. Setan itu diberi kekuatan oleh Allah. Setan itu diberi kebisaan oleh Allah. Untuk apa? Membikin hati tenang. Gitu. Jadi ketika kita tenang, belum tentu dari Allah. Bisa dari Allah, bisa dari setan. Ada orang dengar, yang nggak usah musik lah, nyuntik obat haram, habis itu tenang, lupa masalah, kayaknya terbang, melihat semuanya kecil semua. Tenang itu. Apa kita katakan dari Allah? Jelas itu dari setan. Mabuk. Mabuk itu kan katanya tenang. Gitu ya. Maka tidak boleh mengatakan saya tenang, saya nikmat, berarti ini pasti dari Allah. Tidak. Bisa dari Allah, bisa dari setan. Ya, musik-musik, dengerin konser, nonton ini menjadi tenang. Apa kita katakan itu dari Allah? Dari setan. Nah, termasuk ibadah. Termasuk ibadah. Karena ibadahnya itu tidak ada contoh dari Rasul dan para sahabat. Akhirnya tenang, nikmat, lezat dari setan. La yakunu hakadha hatta law hasala hadha falyazinha bimizan syar'i. Harus ditimbang dengan timbangan syariat. Apa timbangannya? Al-Quran dan Sunnah. Ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah, ada lakukan. Enggak ada, tinggalkan. Fa in syahidal kitabu was sunnatu laha bil qabul fa 'alal 'aini war ra'si. Kalau memang betul ada timbangan dari Al-Quran dan Sunnah menetapkan syariat itu, fa 'alal 'aini war ra'si. Ya, kalau diterjemahkan apa adanya, atas mata dan kepala. Maksudnya jangan ragu-ragu, ambil. Wa illa fa innahu qad yuzayyinu lahu su'u amali. Jika tidak, keburukan amal itu telah menghiasi. Siapa yang menghiasi? Siapa lagi kalau bukan syaitan? Dan ini ada ayatnya. Beliau bawakan di awal-awal surat Fatir ya, ayat 8. Afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasanan. Ada orang-orang yang amal buruknya itu dihiasi oleh setan, oleh iblis, sehingga menjadi baik. Padahal buruk, ditiup-tiup oleh setan, diperindah oleh setan. Fa innallaha yudillu man yasha wa yahdi man yasha. Allah menyesatkan siapapun yang Allah kehendaki. Dan Allah yasha ini fa'ilnya huwanya Allah. Jangan sampai terkena syubhat orang-orang Mu'tazilah, Qadariyah. Yasha ini huwanya kembali ke man. Huwanya kembali ke man, bukan ke Allah. Jadi artinya Allah menyesatkan siapapun yang memang maunya sesat. Itu. Jadi yang pengen sesat mannya, orangnya. Allahnya nggak pengen nyesatin. Ya. Jadi Allah nggak pengen nyesatin, dia sesat sendiri. Allah nggak pengen ngasih hidayah, dia pengen hidayah sendiri. Betapa lemahnya Allah kalau begitu. Ya. Orang sesat itu karena disesatkan oleh Allah. Ya ngapain kita disuruh minta hidayah orang Allah? Kalau hidayah itu kita bisa bikin sendiri, bisa maunya kita sendiri. Apa iya orang mau sesat? Tentu tidak ya. Hatta orang-orang kafir, orang-orang Buddha, orang-orang Hindu, orang-orang Konghucu, apa pengen sesat? Tidak. Mereka pengen benar. Cuman Allah nggak kasih. Ya. Wallahu a'lam. Ya, ada pertanyaan, silakan.